bagaimana kabar soleh-soleha pada hari ini. Saya doakan semoga antum semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu kembali bersama Ustadz Aziz dengan mata pelajaran Tsaqafah, Sirah dan Akhlak. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala innad dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Semoga pada hari ini kita semua dimudahkan dalam belajarnya dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, soleh-soleha, sebelum Ustadz membahas materi pada hari ini, Ustadz akan membahas materi sebelumnya yang kita pelajari, yaitu tentang keistimewaan Utsman bin Affan. Apa saja keistimewaan Utsman bin Affan? Yang pertama, Utsman termasuk orang yang terdahulu masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Kemudian yang kedua, Utsman dijamin masuk surga. Kemudian yang ketiga, Utsman memiliki sifat dermawan. Kemudian yang keempat, Utsman mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Kemudian yang kelima, Utsman memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selanjutnya, Ustadz akan membahas materi pada hari ini yang akan kita pelajari. Materi pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang keteladanan Utsman bin Affan. Coba Ustadz ingin bertanya, apakah antum tahu keteladanan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan dikenal sebagai lelaki yang pemalu, sampai malaikat pun segan dengan Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan bertemu dengan Rasulullah, Aisyah, istri Rasulullah, memperhatikan Rasulullah yang mengubah posisi duduknya. Karena ketika Abu Bakar dan Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah, sebagian betis Rasulullah terlihat, tetapi ketika Utsman bin Affan datang menemui Rasulullah, betis Rasulullah tidak terlihat sama sekali. Kemudian Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau tidak bersikap seperti itu ketika kedatangan Abu Bakar dan Umar bin Khattab?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Utsman merupakan seorang yang pemalu. Apabila Utsman datang sedangkan aku masih berbaring, pasti Utsman malu dan cepat-cepat ingin pulang. Sedangkan Utsman pun belum menyelesaikan permasalahannya dengan aku." Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang keteladanan Utsman bin Affan. Siapa yang ingin seperti Utsman bin Affan? Maka apabila antum ingin seperti Utsman bin Affan, maka antum harus meneladani Utsman bin Affan. Coba Ustadz ingin bertanya kembali, apa yang dapat kita teladani dari Utsman bin Affan? Yang dapat kita teladani Utsman bin Affan yaitu memiliki sifat malu.
Sungguh luar biasa apabila kita memiliki sifat malu. Kenapa? Karena kita dapat menjaga perbuatan kita terhadap Allah, menjaga perbuatan kita terhadap orang tua kita, menjaga perbuatan terhadap ustadz ustazah, kemudian kita dapat menjaga perkataan kita baik kepada orang tua, ustadz ustazah, dan teman-teman kita. Apabila kita melanggar perbuatan terhadap Allah, kemudian kita melanggar perbuatan yang tidak baik terhadap orang tua kita, kemudian perbuatan yang tidak baik terhadap ustadz dan ustazah, maka kita akan malu terhadap Allah karena kita sudah melanggar aturan-aturan Allah. Kemudian kita sudah malu terhadap orang tua kita karena kita sudah berbuat yang tidak ahsan kepada orang tua kita. Maka dari itu, mari kita meneladani Utsman bin Affan, yaitu dengan memiliki sifat malu kita. Insya Allah kita akan dapat menjaga perilaku kita, kemudian lisan kita atau perkataan kita. Baik, selanjutnya anak solih solihah, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.